Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat yang ke-128 dengan sangat indah. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum, benar-benar sungguh-sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat terasa olehnya apa-apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, dia sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman dia begitu lembut dan begitu penyayang. Inilah diantara sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentu ada banyak ayat-ayat lain yang menegaskan pujian Allah itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Laqad ja'akum, benar-benar sungguh-sungguh telah datang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai yang aktif, proaktif dalam menyampaikan risalah. Dia datang kepada orang-orang Quraisy dengan membawa pesan-pesan dari Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Maka sejarah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW naik ke atas bukit Safa. Kemudian beliau memanggil kepada orang-orang Quraisy, ayyuhal qaum, sehingga mereka pun berhimpun mengelilingi beliau sallallahu alaihi wasallam di dekat bukit Safa tersebut. Kemudian beliau bersabda kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, apakah jika aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini terdapat 500 pasukan berkuda, bersenjata lengkap, yang siap untuk menyerang kota Makkah, menyerang kalian semua? Apakah kalian percaya? Orang-orang itu menjawab, tentu kami percaya wahai Muhammad, bi annaka antal amin, karena engkau memang benar-benar al-amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang tidak diragukan kata-katanya, orang yang selalu sesuai dengan apa yang ada di mulutnya, di hatinya, dalam perbuatannya. Engkau al-amin ya Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, maka aku sampaikan kepada kalian bahwa aku adalah pemberi peringatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Tiada sekutu baginya, agar kalian meninggalkan penyembahan kepada selain Dia, berhala-berhala dan lain sebagainya, dan mentauhidkannya. Dan akulah pemberi peringatan sebelum tibanya hari yang azabnya sangat pedih. Mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bangkitlah seseorang yang tampan wajahnya, yang agak juling matanya, yang agak pincang jalannya, yang putih kulitnya, mendekat ke arah Rasulullah Muhammad SAW, lalu mengacung-acungkan kedua tangannya ke muka Rasulullah SAW, menudingkan jari-jarinya ke wajah Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, binasa engkau ini wahai Muhammad, apakah untuk perkara remeh-temeh ini kami dikumpulkan seperti ini?" Maka berkasak kusuklah orang-orang yang tadinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Di antara mereka ada yang bertanya kepada kawannya, "Siapakah ini yang menentang Al-Amin, yang menentang Muhammad Al-Amin?" Maka kemudian dijawab, itu adalah ammuhu Abu Lahabin, itulah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu adalah pamannya sendiri. Maka berkasak kusuklah orang yang ada di situ dengan menyampaikan, kalau pamannya sendiri menentang dan tidak mau percaya kepadanya, maka sesungguhnya akan menjadi persoalan bagi kita kalau percaya kepadanya. Abu Lahab memiliki pengaruh di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau kita percaya kepada keponakannya sementara dia menentang keponakannya, maka justru kita akan berurusan dengan Bani Hashim, Bani Muttalib dan kabilah-kabilah Quraisy yang lain. Maka karena omongan dari Abu Lahab inilah, orang-orang ini pun bubar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian di sana. Laqad ja'akum, inilah Rasulullah SAW datang. Dan beliau datang dengan gagah, bukan hanya kepada penduduk Makkah. Suatu kali di tahun ke-11 Bi'tsah, ketika di Makkah tidak ada lagi orang yang bisa diharapkan masuk Islam. Ketika di Makkah tidak ada lagi orang yang memungkinkan untuk diajak bertauhid dan meninggalkan berhala-berhalanya. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju ke arah tenggara, 93 km jauhnya, ke sebuah kota yang bernama Taif. Maka di sana dia jumpai pemimpin-pemimpin Taif. Pada waktu itu ada Abdul Yala'il bin Amr, Abdul Kilal bin Amr, dan Mas'ud bin Amr As-Saqafi, pemimpin kota Taif. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, menjelaskan tauhid dan Quran kepada orang pertama, pemimpin pertama ini menjawab, tirai Ka'bah tersobek sampai Allah mengirim seorang Rasul. Demi Allah, saya tidak percaya kepadamu, maka tinggalkan tempat ini sebelum saya kemudian mengerahkan besi dan api untuk mengusirmu. Orang kedua mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak mau bicara denganmu. Karena kalau engkau adalah utusan Allah, aku takut aku mendustakanmu lalu aku ditimpa azab. Tetapi kalau engkau bukan utusan Allah dan hanya berdusta, maka lebih tidak layak lagi lisanku ini bicara dengan seorang pendusta. Ketika menemui orang ketiga, Rasulullah SAW dikatai dengan ucapan Mas'ud bin Amr As-Saqafi yang terkenal, kalau Allah hendak mengirim seorang utusan untuk manusia, maka hanya ada dua manusia yang layak menyandang jabatan itu. Kalau bukan aku, Mas'ud bin Amr As-Saqafi di Taif, tentu Walid bin Mughirah, pemimpin Bani Makhzum yang ada di Mekah. Ini yang dikatakan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Maka Nabi SAW keluar dari rumah para pemimpin itu, mendatangi orang-orang Taif dalam kumpulan-kumpulan mereka atau satu demi satu, menawarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Quran untuk mereka. Sampai 3 hari 3 malam sepenuhnya. Dan semua orang Taif menutup telinganya, menutup pintu rumahnya, membubarkan diri ketika dia mendekat pada mereka.
Dan di hari ketiga, orang-orang Taif itu pun mengusir beliau, melempari beliau dengan batu, mengejar-ngejar beliau sampai ke ujung kota. Hatta ketika mereka melemparkan batu itu mengenai kakinya, terlukalah kakinya, berdarahlah di sana. Sehingga Jibril alaihissalam yang geram berbisik di telinga beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, seandainya darah itu menetes ke bumi, niscaya Rabbmu akan murka dan kaum ini pasti dibinasakan." Maka dengan tangannya sambil terus berjalan Muhammad SAW membekap lukanya agar tidak ada satu tetes pun darah yang jatuh ke bumi. Ya Rabbi, katanya, janganlah engkau mengazab mereka. Ampunilah mereka, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Hingga ketika sampai di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, Muhammad SAW menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian berkata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu kelemahan kekuatanku dan aku adukan kepadamu sedikitnya daya upayaku. Betapa tawadhu'nya, betapa rendah hatinya, betapa luar biasanya. Beliau yang 3 hari 3 malam ditolak, disakiti, diusir, mengadu kepada Allah bukan dengan mengatakan, ya Allah, aku adukan mereka yang mengusirku, adukan mereka yang menyakitiku, aku adukan mereka yang melempariku. Tidak. Yang diadukan Muhammad SAW, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Betapa tangguhnya Rasulullah SAW, karena dengan daya upaya yang luar biasa dan dia sampai diusir itu, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan aku adukan kepadamu sedikitnya daya upayaku. Yang pertama dia mengadu hanya kepada Allah. Yang kedua yang diadukan bukan orang lain, yang dia adukan adalah dirinya sendiri. Yang dia katakan lemah kekuatannya, sedikit daya upayanya. Padahal kita menyaksikan ketangguhannya, meski kita menyaksikan betapa luar biasa upaya-upaya yang telah dilakukan. Sampai kemudian dia bertemu dengan Adas, budak dari Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang ditugaskan memberikan anggur kepadanya. Sampai budak itu terpikat hatinya karena akhlak mulia dan senyum manis Rasulullah SAW. Karena sesudah diadukan kepada Allah semua masalah, tidak tersisa di wajah beliau selain senyum yang begitu manis. Lalu pulang beliau menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di perjalanan, di satu tempat yang disebut sebagai Qarnus Sa'alib atau Qarnul Manazil, Jibril lagi-lagi datang. Bahkan kali ini membawa malaikat Ahsyabain. Lalu berkata kepada Muhammad SAW, ya Rasulullah, inilah malaikat Ahsyabain penjaga gunung bersamaku. Telah diizinkan baginya, maka perintahkan seperti yang engkau suka. Jika engkau mau, dia akan menimpakan gunung-gunung yang dijaganya kepada orang-orang yang telah menyakitimu, yang telah mendustakanmu, yang telah mengusirmu dengan penghinaan itu. Biarkan mereka binasa. Maka Muhammad SAW mengatakan, wahai Jibril, sungguh aku ingin untuk diutus sebagai pembawa rahmat, bukan penyebab adab. Maka wahai Jibril, meskipun sekarang mereka tidak beriman kepada Allah, aku berharap dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, kelak akan lahir generasi berikutnya, orang-orang yang akan mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun juga. Maka inilah betapa tangguhnya Rasulullah SAW yang datang ke Taif, yang diusir dari Taif, yang mengadukan hanya kelemahan dan sedikitnya daya upaya kepada Allah. Yang ketika ditawari untuk binasanya orang-orang yang telah menyakiti, betapa tangguh hatinya yang tidak mendendam, betapa tangguh hatinya yang penuh dengan harapan bahwa meskipun sekarang mereka tidak mau beriman, tetapi kelak anak cucu mereka masih ada harapan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Masya Allah tabarakar rahman. Inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu tangguhnya. Laqad ja'akum, dan sungguh-sungguh dia telah datang kepada kalian. Datang dengan ketangguhannya, datang dengan upaya gigihnya, datang dengan kekuatan ruhaninya, datang dengan membawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan kepadanya bahwa inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menurunkan kepadamu satu perkataan yang berat. Perkataan yang tanggung jawabnya sangat besar. Perkataan yang bebannya begitu membebani. Itulah Al-Quranul Karim. Maka karena engkau hendak bertugas, innalaka fin nahari sabahan tawila, engkau di siang hari urusanmu panjang dan melelahkan, urusanmu berat dan sulit, maka wahai Muhammad, perkuat dirimu, yaitu qumil laila illa qalila, bangkitlah berdiri di waktu malam untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali sedikit untuk istirahat tidurmu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'anul Karim itu dengan memenuhi hak-hak setiap hurufnya, dengan tartil dalam pengucapannya, dengan hati yang mengagungkan kepada pemberi firman-Nya, dengan seluruh akal fikiran yang terbuka untuk memahami pelajaran-pelajaran dan makna-maknanya. Itulah Muhammad SAW yang sangat tangguh untuk mengemban tugas. Laqad ja'akum, dia telah datang kepada kalian dengan qaulan sakila, dengan perkataan yang berat. Dengan bekal dia selalu bangun di malam hari melaksanakan qiyamul lail. Dengan bekal dia membaca Al-Quran, firman Allah, dengan tartil. Dengan kekuatan itulah dia kuat untuk datang membawa risalah kepada siapapun yang telah diperintahkan oleh Allah. Kepada penduduk Makkah, kepada kafilah-kafilah yang datang di musim haji, kepada orang-orang yang ada di Taif, kepada Adas yang bertemu di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, kepada siapapun juga. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tangguh membawa risalah dengan hatinya yang tersambung ke langit, dengan rukuk dan sujudnya yang dalam di malam-malam yang kelam. Dan dengan itu hatinya kokoh melebihi gunung, yang Al-Quranul Karim itu seandainya diturunkan kepada gunung, niscaya gunungnya pecah berantakan. Tetapi hati Muhammad SAW selalu kokoh menerima amanah Quran itu untuk disampaikan. Laqad ja'akum, maka benar-benar sungguh-sungguh dia telah datang. Rasulun, seorang Rasul, min anfusikum. Dan dia Muhammad SAW berasal dari kalangan kalian sendiri. Artinya Rasulullah SAW sangat dikenali oleh orang-orang Quraisy, akrab dengan orang-orang Quraisy, ada hadir di tengah orang-orang Quraisy, maka orang Quraisy pun mengenalnya. Min anfusikum, dia berasal dari kalangan kalian sendiri. Rasul ini kalian telah mengenali kemuliaan nasabnya. Rasul ini kalian telah tahu kejujurannya. Rasul ini kalian telah faham sifat amanahnya. Bahkan kalian membuktikannya. Sampai ketika harus berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW masih mengelola modal-modal dagang milik para saudagar Quraisy. Sehingga dia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tetap berada di Makkah terlebih dahulu dalam rangka mengembalikan pinjaman-pinjaman, modal, titipan-titipan, modal yang diberikan oleh orang Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Quraisy mengetahui sifat amanah itu, bahkan saat mereka telah memusuhi dakwahnya,
mereka tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam perkara bisnis. Kalian mengenali seperti apa kedermawanannya kepada anak yatim yang dekat, kekerabatannya maupun yang jauh, kepada orang miskin yang parah kemiskinannya karena paceklik ataupun perkara lain. Maka inilah Muhammad SAW yang mereka kenali kedermawanannya, pertolongannya. Dia membebaskan budak. Dia menolong anak yatim dan fakir miskin. Menyambung silaturahmi di antara mereka. Inilah ketangguhan berikutnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tangguh karena beliau bergaul dengan masyarakat dengan pergaulan yang sebaik-baiknya, dengan akhlak mulia yang setinggi-tingginya. Berada di tengah penduduk Makkah yang memperlakukan beliau dengan tidak adil. Beliau telah hidup di tengah mereka dalam kejujuran dan kedermawanan selama 40 tahun. Sampai ketika kemudian wahyu turun kepada beliau, maka beliau pun wajib menyampaikannya. Lalu orang-orang yang dahulu menghormatinya ini, ketika beliau lewat di suatu gang sempit, menyiramnya dengan air kotoran dari atas. Ketika beliau bangun di waktu fajar untuk menuju Ka'bah Baitullah melalui Babus Salam, maka ada yang menebarkan duri-duri dan jebakan semalaman di jalan yang akan dilalui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau rukuk di depan Ka'bah Baitullah di arah rukun Yamani, maka ada orang celaka yang menjeratkan tali ke leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersujud, maka ada kaki yang hina yang kemudian tega untuk menginjak kepala yang mulia itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud. Ketika beliau bersujud semacam itu pula, seorang yang celaka tega mengambil kotoran isi perut unta yang busuk dari tempat penyembelihan hewan orang-orang Quraisy, lalu dibawa dan ditumpahkan ke kepala dan punggung Rasulullah Muhammad SAW yang sedang sujud tersebut. Beliau min anfusikum, ada di tengah orang-orang Quraisy dengan begitu gagah perwira. Bahkan ketika para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah yang ada di benua Afrika yang jauh untuk menyelamatkan keimanan mereka, maka Rasulullah Muhammad SAW tetap tinggal di kota Makkah dengan gagah berani. Min anfusikum. Ketika bahkan kemudian para sahabat mulai diperintahkan untuk hijrah ke Yathrib, ke Madinatul Munawwarah, rombongan demi rombongan berangkat. Orang demi orang berpamit kepada beliau. Beliau tetap dengan teguh berada di garis depan di kota Mekah sendiri tanpa bergeming. Menunggu perintah Allah untuk berhijrah bersama para sahabat yang lain. Tapi betapa lama beliau tetap berada di Makkah dalam segala ancamannya. Hingga pada malam terakhir itu telah direncanakan beliau Muhammad SAW untuk dibunuh dengan cara yang keji, yaitu melibatkan setiap pemuda dari semua kabilah, memberi mereka pedang yang tajam untuk bersama-sama membunuh Muhammad SAW, menikam Muhammad SAW. Sehingga ketika keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib hendak menuntut balas, maka mereka tidak bisa membalas kepada semua kabilah bangsa Arab yang berkumpul untuk menyakiti Rasulullah SAW, membunuh Rasulullah tersebut, sehingga keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang terkenal perwira di medan perang itu akan dipaksa untuk menerima diat pembayaran ganti rugi nyawa atas terbunuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang kemudian akan mereka jaga dengan teguh. Tapi Rasulullah SAW ditolong oleh Allah sehingga malam itu beliau SAW bisa meloloskan diri, pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bergegas menuju Gua Thur, beristirahat di sana selama kurang lebih 3 hari, lalu melanjutkan
perjalanan dengan memutar untuk dapat berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah ini tangguh dengan datang membawa risalah dengan segala resikonya. Rasulullah ini tangguh dalam bermasyarakat, tangguh dalam bergaul dan menghadapi segala gangguan dan cobaan yang mereka timpakan. Yang paling berat bagi beliau tentu malah ketika kemudian beliau harus menyaksikan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in berada di dalam keadaan disiksa, seperti Sayyidina Bilal yang diparut-parut punggungnya dengan ditarik sampai keluar kota Makkah, ditindih dengan batu besar, dipanggang di bawah terik mentari dan pasir yang membakar, dicambuki dengan cambukan-cambukan yang kejam dan memecahkan kulit. Ini suatu yang berat bagi beliau menyaksikan yang demikian. Apalagi keluarga Ammar dan Yasir, ayahnya, yang Yasir disalib sampai mati. Sumayyah istrinya disiksa dan kemudian ditusuk dengan tombak tembus dari selangkangan sampai ke kepalanya, menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Sementara Ammar disiksa sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Khabbab ibn al-Arat yang dipanggang di atas besi membara sampai melepuh-lepuh punggungnya, lalu lepuhan-lepuhan itu pecah dan memadamkan api yang di bawahnya. Hal yang sedemikian yang kadang membuat Rasulullah SAW merasa sangat bertanggung jawab. Itulah kenapa Allah katakan kepada beliau, Azizun alaihi ma'anittum. Di antara ciri tangguh Rasulullah SAW adalah Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa oleh beliau apa-apa yang membebani kalian. Maka inilah Rasulullah SAW merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabatnya, yang disiksa dan disakiti, yang diintimidasi dan diancam, yang bahkan sebagian mereka diusir dan dibunuh. Bahkan ketika tiba di Madinah, apa yang dirasakan oleh para sahabat, beliau pun rasakan dengan penghayatan yang begitu dalam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bercerita, pernah 3 kali hilal baru muncul, dan tidak pernah ada api yang menyala di rumah Rasulullah SAW. Tidak ada api menyala berarti tidak ada perapian, tidak ada memasak, tidak ada mempersiapkan hidangan yang lezat. Maka Aisyah ditanya, dengan apa kalian bertahan hidup selama 4 hari tersebut? Ibunda kita Aisyah mengatakan hanya dengan kurma dan dengan air. Masya Allah. Itu waktu ketika para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah pun berada dalam keadaan prihatin. Mereka semuanya adalah fuqara'ul muhajirin, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka fakir-fakir dalam urusan dunia dan urusan harta. Mereka harus berbagi dengan saudara-saudaranya Ansor. Bahkan di antara Ansor seperti Sa'ad bin Ubadah menyekat-nyekat rumahnya menjadi 80-an bagian untuk menampung orang-orang muhajirin. Di zaman seperti itu, tentu kalau Rasulullah mengatakan, wah pengen daging kambing nih enak, orang Ansor akan berebutan untuk menyembelih untuk beliau, meski itu adalah kambing terakhir yang mereka miliki. Seandainya beliau mengatakan, wah enak ini kalau makan hais ya, hais itu makanan kue-kue yang dibuat dari buah yang direndam sampai lumat, tepung yang kemudian dimasak hangat, dan kemudian campuran berupa kismis dan lain sebagainya yang begitu lezat dengan yogurt atau laban, ya, susu yang difermentasi yang menjadi hidangan favorit orang Madinah. Tapi beliau tidak pernah mengatakan demikian, sehingga beliau hanya bertahan dengan kurma dan lain. Kalau beliau mau, beliau bisa mengatakan, wah ini enak ini makan sarid, bubur yang terbuat dari daging kambing yang dimasak sampai lumat bersama kuahnya, lalu roti diremuk dan dimasukkan ke dalamnya. Tapi beliau juga tidak pernah memakan sarid dalam periode masa itu. Karena azizun alaihi ma'anittum, beliau hendak merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabatnya.
Demikian pula dalam peristiwa perang Ahzab ketika para sahabat mengganjal perutnya dengan sebuah batu di bagian ikat pinggangnya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata diganjal perutnya dengan 2 buah batu. Ketika mereka jatah makannya sehari begitu dibatasi karena bersiap menghadapi pengepungan orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya dalam perang Ahzab. Maka beliau SAW merasakan lapar yang paling lapar di antara semuanya. Bahkan ketika Jabir bin Abdullah mengundang beliau untuk makan di rumahnya, maka beliau ajak semuanya untuk ikut makan bersama beliau. Ini yang menjadi mukjizat bagaimana makanan yang hanya cukup untuk beliau dan keluarga Jabir ternyata mencukupi untuk lebih dari 1.300 orang yang menggali khandak, menggali parit pada hari tersebut. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Dan itulah ketangguhan Rasulullah SAW yang sangat menginginkan kebaikan. Yang tadi sudah kita simak bagaimana beliau pergi ke Taif untuk menyampaikan risalah meski diusir. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartam am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu, wahai Muhammad SAW, sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan ataukah tidak kamu beri peringatan? Maka mereka tidak mau beriman kepada Allah. Maka inilah Muhammad SAW mengatakan, ya Rabbi, kalau aku beri peringatan atau tidak aku beri peringatan, maka maknanya sama. Aku tetap akan memberi peringatan kepada mereka. Bahwa mereka tetap tidak mau beriman, aku tetap akan kemudian menyeru mereka kepada keimanan. Seperti yang beliau ungkapkan, seandainya mereka tidak beriman pun, maka masih bisa diharapkan dari sulbi mereka, dari rahim mereka kelak akan lahir generasi yang beriman. Itulah mengapa dari seorang Walid bin Mughirah yang merupakan penentang Al-Quran, musuh kebenaran yang menyakiti Rasulullah dengan berbagai cara, dari sulbinya Allah keluarkan Khalid bin Al-Walid yang akan menjadi pedang Allah yang terhunus, yang dihunusnya untuk orang-orang kafir, menjadi pahlawan besar di dalam Islam. Dengan harapan seperti itu pula lah, maka orang seperti Umar bin Khattab yang pada suatu hari bergegas menemui beliau SAW dalam rangka membunuh Muhammad SAW. Tetapi kemudian berbalik dari orang yang paling membenci Rasulullah menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Bahkan kini terbaring mesra di sisinya di dalam kubur yang sama bersama kedua sahabatnya Abu Bakar dan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab yang dahulu pernah berniat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, amat sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul yang jahat, tokoh munafik yang keji, yang telah memfitnah keluarga beliau termasuk ibunda kita Aisyah dengan hadisul ifki, dengan kabar dusta, yang telah sembarangan di dalam mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu, memprovokasi orang Ansor agar tidak memberikan nafkah dan infak kepada orang-orang Muhajirin supaya mereka ikut pergi. Yang kemudian berulang kali memicu perselisihan di antara Muhajirin dan Ansor, yang menggelari orang-orang Muhajirin sebagai jalabibu Quraisy, orang hina-dinaknya Quraisy, yang pernah mengatakan tentang Rasulullah SAW, la irja'na ilal madinati la yukhrijanal a'azzu minhal adal. Kalau nanti kita pulang ke Madinah, maka orang mulia ini akan mengeluarkan orang yang lebih hina. Tetapi ketika dia meninggal, ketika dia mati, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, lelaki yang saleh, lelaki yang beriman, lelaki yang mulia, yang pernah mengatakan seandainya Rasulullah tidak membunuh ayahku, tidak akan aku biarkan orang lain yang beliau perintahkan. Karena sesungguhnya aku sangat mencintai ayahku. Kalau aku melihat ayahku dibunuh orang, pasti aku akan membalas dendam pada orang tersebut. Lalu menjadilah aku
menjadi kufur karena membunuh orang beriman. Tapi jika Rasulullah memang ingin untuk membunuh ayahku, maka hendaklah dia memerintahkan aku sendiri. Karena meskipun aku sangat mencintai dan menghormati ayahku, tentu aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada ayahku. Maka ketika Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapakku mati dan tidak mungkin dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan engkau yang mintakan ampun." Maka Rasulullah pun berdoa mintakan ampun. Turunlah ayat Allah melarang beliau mensolatkan mereka. Seakan-akan Allah mengatakan, kau mintakan ampun atau tidak kau mintakan ampun, walau kau mintakan ampun sampai 70 kali, niscaya tidak diampuni Allah mereka itu. Rasulullah tetap berjalan dihadang oleh Sayyidina Umar. Bukankah Allah melarangmu? Kata Umar. Rasulullah mengatakan, Allah tidak melarangku. Tapi Allah mengatakan, kau mintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Maka akan aku mintakan ampun 70 kali, ditambah 70 kali, ditambah 70 kali lagi pun, yang akan kemudian dimintakan ampunan kepada Allah. Harisun alaikum, betapa luar biasanya Nabi SAW menginginkan kebaikan. Berjalanlah beliau, setelah mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, turun perintah finalnya dari Allah. Janganlah kamu selama-lamanya berdiri untuk salat pada jenazah salah seorang di antara mereka. Seakan-akan Allah menunjukkan terlebih dahulu akhlak mulia Rasulullah kepada keluarga gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, baru kemudian mendidik mereka, mentarbiyah mereka kembali ke jalan yang lurus agar membersihkan dirinya dari sifat-sifat nifaq yang selama ini diajarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bil mu'minina raufur rahim, dan tentu kekuatan dan ketangguhan beliau yang lain adalah beliau sangat luar biasa lembut dan penyayangnya kepada orang beriman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperlakukan mereka dengan begitu baiknya. Beliau menegur mereka dengan begitu lembutnya. Beliau menasihati mereka dengan nasihat yang sangat membekas. Beliau mendatangi mereka, menyayangi mereka, mengajak bermain anak-anaknya, ya, memberikan pujian, memberikan hadiah, melakukan berbagai kebaikan dari apa-apa yang kemudian terpancar dalam pribadi Rasulullah SAW di dalam mengasuh, mengasah dan mengasihi umatnya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ketangguhan Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kita semuanya mampu meneladaninya. Tangguh karena beliau aktif dan proaktif membawa risalah. Tangguh karena beliau kuat bergaul dengan masyarakat yang begitu banyak, ya, memberikan rasa sakit kepada beliau lahir maupun batin. Tangguh dengan merasakan apa yang dirasakan oleh umat. Tangguh dengan menginginkan kebaikan tertinggi bagi umat. Dan tangguh di dalam bersikap berakhlak mulia, lembut dan penyayang kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.